to Mohan Entertainment Channel. Guys, hari ini Mohan sudah ada di kota Medan, tentunya di Essential, sebuah lembaga kursus yang sangat amazing di kota Medan. Nah, hari ini Mohan pengen ngadain sosmed, sosok orang super Medan, dengan salah satu guru bahasa Inggris yang paling berpengalaman di kota Medan, yaitu Mr. Madi BA. Nah, gimana nih bincang-bincang Mohan hari ini di sosmed, sosok orang super Medan? Jangan kemana-mana, tetap di Mohan Entertainment Channel, karena Mohan akan bincang-bincang dengan Bapak Mr. Madi BA. Nah, beliau itu ahlinya bahasa Inggris di kota Medan ini. Yang jelas kalian harus pantengin terus ya. Jangan kemana-mana, tetap di Mohan Entertainment Channel. Oke guys. Hai, welcome back to Mohan Entertainment Channel. Nah guys, hari ini Mohan udah bersama seseorang yang udah menjadi guru bahasa Inggris di kota Medan selama 40 tahun. Wow, sepertinya tadi Mohan sudah bilang nama beliau. Semoga kalian ingat dengan nama beliau. Dan Bapak ini saat ini menjadi salah satu motivator juga untuk guru bahasa Inggris di kota Medan, untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Baik, kalau gitu jangan kemana-mana, di Mohan Entertainment aja, karena hari ini di sosmed kita akan bertemu dengan Mr. Madi BA, seorang yang sudah sangat handal untuk bahasa Inggris di kota. Mengangkat tema How Important English Is. Nah, itulah dia tema bincang-bincang kali ini di sosmed, sosok orang super Medan bersama Mr. Madi BA. Hai, wanakem, selamat siang Mr. Madi. Selamat siang. Selamat siang. Wanakem Pak. Wanakem. Apa kabar Pak? Baik, baik. Kamu. Nah, ini dia sosok yang Mohan bilang tadi, sudah 40 tahun menjadi guru bahasa Inggris di kota Medan. Nah Pak, apa nih yang Bapak rasakan sudah menjadi guru 40 tahun untuk bahasa Inggris di kota Medan Pak? Iya, tentu banyak keluh kesahnya, juga banyak menjadi guru. Karena saya semenjak usia 18 tahun saya sudah mengajar. Kemudian di usia setelah 10 tahun itu saya sudah menjadi pimpinan. Sekitar 28 tahun saya sudah jadi 28 tahun saya sudah jadi headmaster pimpinan. Kemudian saya membuka satu kursus, lokasinya di Singamangaraja. Tapi dulunya kursus ini sudah berdiri tahun 1973, sudah berdiri, pertama kali berdiri di Gatot Subroto. Waktu itu pimpinannya Bapak T. Rajendra. Setelah itu ya saya mengajar, kemudian saya mencoba membuka sendiri, kemudian saya menjadi pimpinan. Setelah saya buka satu, kemudian ya dengan kemampuan saya itu waktu itu aja dikatakan kemampuan ya lah. Jadi murid banyak, kemudian kita buka cabang, dan alhamdulillah sekarang ini cabangnya sudah ada 5 esensial. Sudah ada 5 esensial di kota Pak. Medan sudah ada 5, dan berkantor pusat sekarang di Jalan Singamangaraja nomor 120 Teladan Medan. Di Teladan Medan Pak. Nah, boleh nggak nih Bapak sebutin ada 5 nih cabang esensial, di mana saja itu Pak? Ya, tadi pusatnya di Teladan, Jalan Singamangaraja nomor 120 Teladan Medan. Kemudian yang cabangnya di Jalan Singamangaraja Simpang Jalan Selamat itu, kemudian yang Jalan Panglima Denai Medan, kemudian di Patumba Jalan Pertahanan, kemudian juga di Jalan Darat nomor 37 Medan. Nah, jadi ada 5 nih Pak ya. Ya. Nah, sesuai tema tadi Pak, How Important English Is, betapa pentingnya bahasa Inggris. Menurut Bapak ini hari ini di sosmed Mr. Madi BA, lembaga pendidikan bahasa asing nih esensial ini, seberapa pentingkah menurut Bapak pelajaran bahasa Inggris Pak? Iya, tentu ya, bahasa Inggris ini mulai dari awal saya mengajar ya, memang dari dulunya bahasa Inggris ini kan salah satu alat komunikasi internasional. Dan kita lihat perkembangan zaman, bahasa Inggris ini materi atau metode pelajaran juga berkembang, canggih, dan kita tetap follow up terus. Dan kita tahu kalau dulu itu banyak orang berminat belajar conversation, khusus hanya mau ambil percakapan saja.
Tapi dengan perubahan zaman, perubahan teknologi, ya sekarang itu bahasa Inggris sudah lebih canggih. Nah, dan conversation itu bukan menjadi salah satu tolak ukur menjadi barometer dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang ini dalam situasi sekarang ini zaman yang berkembang secara internasional, barometer bahasa Inggris itu diukur dengan kemampuan seseorang itu dalam menguasai TOEFL dan IELTS. Dan dalam program TOEFL dan IELTS itu di situ sudah ada yang diuji 4 materi pelajaran yang unggul, yaitu speaking, berbicara, listening, mendengar, writing, menulis, kemudian reading. Nah, itu perkembangan zaman. Dan sekarang kita salah satunya memang lebih mengorbitkan kalau siswa-siswa itu ingin belajar bahasa Inggris itu langsung to the point mengambil pelajaran pokok yaitu TOEFL atau IELTS. Kalau conversation itu ya memang itu barometer yang pertama, seseorang mendorong keberanian, itu modal pertama. Tapi itu tidak bisa menjadi satu tolak ukur dalam mengukur kemampuan seseorang itu berbahasa Inggris. Maka itu kalau orang yang mau belajar bahasa Inggris, kalau dia sudah SMA kelas 2 ke atas, dia boleh langsung mengambil program TOEFL di lembaga-lembaga yang terunggul, yang memiliki guru-guru yang andalan. Ya mohon maaf sih ya, seperti saya punya pengalaman 40 tahun, saya bisa menjamin orang-orang yang belajar dengan saya dalam waktu sesingkat mungkin mereka ini bisa sukses, bisa menguasai dengan 4 materi yang tadi saya katakan, speaking, writing, reading, and listening. Seperti itu kira-kira. Nah, tadi kan saya bertanya seberapa pentingkah kita untuk belajar bahasa Inggris kan? Gitu ya Pak ya, pertanyaan saya. Kalau menurut Bapak nih, perlukah seseorang untuk bisa menguasai bahasa asing, Pak? Begini, sekarang ini kan kalau kita ini tanpa kita menguasai bahasa Inggris, bahasa internasional, kalau kita tidak menguasai bahasa asing ini, ya kita itu kalaupun kita graduated from university, kalaupun kita tamat dari universitas, kita tertinggal dalam berkarir. Artinya karena kita tidak mempunyai satu alat komunikasi, akhirnya untuk kita berprestasi itu, untuk maju lebih cepat karir kita itu, kita terambat dengan bahasa itu karena kita nggak go internasional. Maka itu bahasa Inggris salah mendukung, salah satunya alat komunikasi. Kalaupun kita ingin kuliah di luar negeri atau punya koneksi ke luar negeri, kalau kita mengerti bahasa asing, nah salah satu bahasa Inggrisnya itu mendorong karir kita akan meningkat, prestasi mencari kerja lebih baik, kemudian jabatan-jabatan yang kita huni juga bisa lebih baik, dan artinya prestasi kemajuan dalam hidup itu akan meningkat. Apalagi pelajar-pelajar sekarang ini ya. Nah, kita melihat mereka ini belum banyak berminat dan mengerti tentang pentingnya bahasa Inggris ini sebagai bahasa salah satu komunikasi internasional. Itu Pak ya. Nah, namun kan kita nggak bisa ngemungkiri juga nih Pak, banyak siswa-siswa di sekolah dia tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris ini Pak. Nah, kira-kira apa ini Pak yang membuat mereka mungkin jenuh atau bosan dengan pelajaran bahasa Inggris yang ada di sekolah-sekolah ya Pak? Karena kan yang saya tahu dari TK ya, SD, SMP, SMA sampai perkuliahan itu kan pelajarannya bahasa Inggris Pak ya. Apa nih yang membuat seorang siswa ya merasa jenuh atau bosan dengan pelajaran bahasa Inggris tadi itu Pak? Ini memang pertanyaan yang sangat baik, dan saya sudah berkali-kali juga menyampaikan. Nah, banyak pelajar-pelajar itu, mereka itu bahasa Inggris itu menjadi salah satu mata pelajaran yang dibenci di sekolah dan lain sebagainya. Nah, kenapa itu bisa terjadi demikian? Karena mereka itu mempunyai satu new shock, suatu kejutan baru dengan kurikulum yang mereka gunakan di sekolah. Bayangkan aja, kalau hari ini di satu sekolah yang kita katakan punya nama, langsung mereka menggunakan kurikulum-kurikulum yang mana dasar bahasa Inggris siswa aja, kalau kita bilang dasarnya aja mereka belum menguasai, langsung mereka sudah diberikan seperti mengikuti pelajaran TOEFL IBT. Sementara melihat buku begini aja, siswa itu sudah bosan. Artinya pelajar-pelajar yang menjadi jenuh dengan bahasa Inggris itu karena mereka tidak dibarengi dasar bahasa Inggris mereka. Mereka tidak mempunyai dasar itu, karena
pemerintah ini membuat kurikulumnya itu tidak sejajar. Artinya, dan dibarengi dengan guru-guru yang mungkin juga skill kemampuannya itu mereka hanya berpedoman kepada buku. Akhirnya mereka mengajarkan pelajaran bahasa Inggris itu hanya tergantung pada buku. Nah, sehingga murid itu jenuh karena mereka tidak mengerti, karena basic mereka itu yang sangat lemah. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini kurikulum buku ini tidak didasari, tidak bertingkat, dia mulai dari SD, mulai sekolah kelas berapa, kemudian umpamanya kelas SD-nya hanya mengajarkan ABCD, kemudian hanya present tense, past tense, begitu masuk SMA mereka sudah kurikulumnya seperti pelajaran pelajaran isinya seperti TOEFL seperti ini. Ada sekolah-sekolah juga yang kita lihat punya nama, mereka langsung memberikan TOEFL IBT ini. Padahal ini sudah internasional, sehingga murid itu melihat buku ini aja setebal ini dan isinya mereka sudah jenuh, apalagi untuk memahaminya karena basic mereka yang sangat lemah. Nah, itu salah satu faktor, apalagi didukung dengan kemampuan guru, teknik daripada mengajar itu mereka belum kita katakan ya sesuai yang dengan sesuai kita porsi Pak ya. Ya, porsi, maka itu murid menjadi jenuh dan membenci. Nah, bagaimana untuk menimbulkan rasa senang dan cinta mereka bahasa Inggris itu tergantung satunya kepada tentornya, ya guru, tergantung kepada gurunya. Bagaimana teknik cara mengajar itu ada tergantung sama gurunya, dan juga buku yang dibaring itu harus selevel. Jadi dimulai dari dasar. Kalau sekarang kalau kita lihat di sekolah, mereka menggunakan buku-buku kurikulumnya. Kita lihat di sana, kalau kita buka di situ ada reading comprehension, kemudian menjawab pertanyaan. Dan lebih saya mengherankannya itu apa yang mereka pelajari di sekolah itu nggak sinkron ke pemerintah. Artinya pemerintah kalau membuka satu lapangan CPNS ini, ya benar Pak. Ya, kita selalu melihat salah satu persyaratan bahasa Inggris itu bukan berasal dari sekolah loh, tapi mereka mengambil dari barometer. Apa barometer yang secara internasional berlaku bahasa Inggrisnya? TOEFL. Jadi kalau kita melamar menjadi CPNS, kita harus menyertakan skor TOEFL yang sudah ditentukan pemerintah. Sementara pelajaran TOEFL ini tidak diterapkan di sekolah. Nah, ini menjadi sinkronisasi itu tidak ada. Jadi yang diinginkan pemerintah dengan kurikulum yang digunakan di sekolah itu tidak nyambung. Kira-kira begitu. Itu Pak ya. Nah, jadi kan Bapak ini udah berpengalaman selama 40 tahun ya. Udah punya lembaga kursus sendiri ya, esensial. Nah, menurut Bapak nih Pak, ada nggak solusi agar siswa-siswa tersebut jadi jatuh cinta dengan bahasa Inggris dan mau belajar dengan bahasa Inggris Pak? Solusi-solusinya apa ini kira-kira? Iya, disinilah orang tua ini menjadi main role ya, menjadi peran utama dalam membimbing anak-anaknya sendiri. Nah, artinya di luar daripada jam belajar sekolah itu, orang tua harus lebih bijaksana untuk dapat meleskan anak-anaknya di lembaga-lembaga pendidikan bahasa Inggris. Ya, itu pun yang bahasa Inggris yang punya kualitas dan lain sebagainya, agar mereka itu artinya terbantu. Tanpa adanya tambahan belajar bahasa Inggris di luar kelas ini, maka mereka ini tidak pernah akan bisa menyenangi pelajaran bahasa Inggris. Jadi ini kebijakan orang tua ya, di mana orang tua mempunyai perhatian yang begitu besar terhadap anak dan tahu pentingnya perlunya bahasa Inggris ini, maka lebih dini orang tua harus membimbing anaknya ini untuk bisa meleskan anaknya di luar daripada jam sekolah, agar mereka itu mendapat ilmu yang lebih baik dan mereka itu mulai bisa mengikuti pelajaran di sekolah, akhirnya mereka senang untuk belajar bahasa Inggris. Seperti itu kira-kira kalau menurut saya. Jadi peran orang tua lah yang utama di sini Pak ya? Ya, ini memang peran orang tua ini ya sangat penting, bukan di sekolah saja, karena saat ini juga kan orang tua juga banyak yang belum mengerti khususnya tentang pendidikan bahasa Inggris ini. Nah, makanya tadi saya mengatakan orang tua juga banyak kalau mau sekolahkan anaknya itu ya maunya anaknya bisa langsung bahasa Inggris gitu. Nah, begini, ini saya perlu menjelaskan berulang kali. Dan kemarin juga waktu pertemuan pertama saya pernah menjelaskan bahwa bahasa Inggris itu ada dua jenis ya. Kalau untuk ngomong saja, itu siapapun yang mau belajar bahasa Inggris kalau mau ngomong itu tidak perlu les. Kenapa?
Karena kalau mereka sudah punya vocab saja, digabung-gabung saja vocab itu, mereka bisa menghasilkan komunikasi. Itu bahasa Inggris informal. Kenapa? Dalam komunikasi itu tidak menggunakan aturan-aturan tata bahasa yang tidak dibutuhkan. Yang penting apa yang dibicarakan, lawan bicaranya itu paham dengan apa yang disampaikan. Nah, cukup itu. Namun orang-orang yang jago berbahasa Inggris ini, yang belajar secara informal, mereka ini belum tentu bisa menulis. Mereka tidak akan pernah bisa menulis. Apalagi mahasiswa yang pintar ngomong bahasa Inggris dan dia tidak pernah belajar bahasa Inggris secara struktur dan lain sebagainya seperti itu ini. Nah, apabila mereka pada saat membuat tesis-tesis ini, nah pada waktu membuat tesis ini kan kita perlu tata bahasa. Kalau kita tidak menggunakan tata bahasa, maka apa tesis yang kita tulis itu tidak akan, orang tidak akan mengerti, dan bahasa Inggrisnya itu sudah jelas pasti banyak yang mendapatkan kesalahan. Maka itu kita kalau belajar bahasa Inggris itu ada dua jenis. Nah, memang itu modal pertama seseorang yang mau bicara bahasa Inggris itu butuh keberanian. Itu modal pertama. Kalau seseorang sudah pintar, maksudnya seseorang itu kalau sudah punya keberanian, maka sebagai guru itu lebih mudah membimbing mereka. Tapi apapun kesimpulan saya, orang tua itu harus meleskan anaknya untuk mengambil bahasa Inggris yang formal, khususnya kalau anak kita sudah SMA kelas 2 dan terus ke atas mahasiswa dan lain sebagainya. Mereka tidak usah lagi belajar bahasa Inggris seperti conversation, mengambil tingkatan seperti ini. Itu hanya wasting time, wasting money. Kalau saya sarankan mereka langsung bisa masukkan ke kelas TOEFL, karena di TOEFL itu mereka semuanya akan mendapat. Speakingnya mereka dapat, listeningnya mereka dapat, writingnya mereka dapat, readingnya semua mereka dapat. Apalagi kalau dia tadi sudah pintar bahasa Inggrisnya secara khusus, tinggal dia itu mengklopkan secara strukturnya, sehingga bahasa Inggris dia itu pada waktu dia komunikasi, kita melihat susunan tata bahasanya pada waktu dia berbicaranya lebih intelektual daripada orang yang berbahasa Inggris belajar secara informal. Informal itu bahasa Inggrisnya kurang baik didengar. Itu kira-kira menurut saya. Gitu Pak ya. Jadi berbeda dia ya, seorang yang belajar secara otodidak dan secara memang benar-benar belajar Pak ya. Oh iya, kalau orang belajar otodidak secara hanya komunikasi, karena begini. Coba aja sekarang, kalau kita menanyakan seorang murid, kalau kita menanyakan mereka itu cantik, kalau mereka ini belajar secara informal ya, Pak. Kalau kita tanya dia cantik, dia bilang beautiful. Kalau kita bilang mempercantik, dia juga bilang beautiful. Kalau kita bilang kecantikan, dia juga bilang beautiful. Nah, di sini siswa tidak bisa membedakan yang namanya part of speech itu. Mereka tidak bisa membedakan mana kata kerja, mana kata benda, mana kata sifat. Tapi itu berlaku. Artinya mereka bisa menggunakan seperti itu, menggunakan kata beautiful semua itu, baik kata benda, kata kerja. Pada waktu mereka mengadakan komunikasi. Karena pada waktu kita mengadakan komunikasi, yang tadi saya sebut spoken English, itu kan butuh seseorang lawan bicara kita itu cukup mengerti apa yang dimaksud lawan bicara kita. Namun itu tidak bisa diterapkan dalam penulisan kalau mereka tidak mengerti mana kata kerja, mana kata benda, mana kata sifat dan lain sebagainya. Apalagi untuk menulis sebuah tesis. Nah, itu makanya orang itu harus belajar bahasa Inggris. Dan kalau mereka mau belajar itu tidak usah lagi mereka lama-lama belajar bahasa Inggris. Sekarang sudah ada produk yang paling up to date sekarang ini yang saya katakan TOEFL atau IELTS. Cukup mereka belajar 6 bulan atau 1 tahun. Dan mereka sudah bisa sukses berbahasa Inggris. Di situ sudah dia dapatkan, saya katakan tadi dalam TOEFL itu diuji dengan 4 materi pokok yang utama, yaitu speaking, writing, listening, dan reading. Nah, itu cukup. Jadi SMA kelas 2 mereka sudah boleh masuk ke kelas-kelas ambil jurusan TOEFL. Nah, ini yang saya katakan tadi, orang tua ini harus lebih bijak dalam mengetahui tentang produk-produk bahasa Inggris unggulan ini. Nah, banyak orang tua ini kadang-kadang anaknya kalau membawa ke les itu, anak saya mau conversation, di mana inilah kelemahan orang tua yang tidak paham tentang produk-produk bahasa Inggris yang sekarang semakin zaman ini semakin meningkat. Mereka belum mengerti bahwa barometer bahasa Inggris ini diukur dengan TOEFL dan IELTS ini. Itu yang saya maksud tadi. Betul Pak. Nah, jadi Pak, biar kita agak santai juga nih Pak ya kan. Ya, silakan. Saya mau bertanya juga nih Pak. 40 tahun menjadi guru bahasa Inggris di Kota Medan, pasti ada suka dan pasti ada dukanya Pak. Kira-kira apakah sukanya dan apakah dukanya selama 40 tahun mengajar Pak? Nih asik nih Pak. Iya.
Begini ya, saya bukan kalau sudah 40 tahun berarti saya itu bukan guru bahasa Inggris yang umum. Saya guru spesialis mengajar, mentraining, memotivasi siswa-siswa untuk selalu bisa mendapatkan nilai A, star student lah. Nah, apa yang suka duka mengajar nih? Ya kita tahu kalau kita seorang guru yang ahli, yang spesialis ini pada waktu kita mengajar, kita juga punya psikologi, kita bisa mengetahui tentang siswa yang kita didik itu. Pada waktu kita didik, kita secara otomatis gerakan body language pada murid itu kita bisa tahu bahwa siswa ini belum mengerti apa yang saya jelaskan, apa yang kurang mengerti. Nah, kadang-kadang kita akan mencoba, guru itu butuh kesabaran. Nah, disitulah kadang-kadang seorang guru juga bisa jadi stres pada waktu mengajar, karena ada siswa yang kita mengajar mungkin 3 kali kita ulang-ulang, dia juga belum mendapatkan pelajaran yang kita ajarkan. Nah, kadang-kadang kita bisa stres. Nah, kadang-kadang kita bahagianya itu, nah pada waktu kita mengajar, murid bisa mengerti, kemudian murid itu bisa menunjukkan prestasinya, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik, bisa mengerti apa yang kita ajarkan. Dan kita juga pada waktu mengajar, kalau kita kuasai penguasaan materi yang kita ajarkan itu, kita lebih rileks, kita lebih percaya diri. Nah, kira-kira begitulah. Itulah Pak ya, suka dukanya. Suka dukanya ya begitulah. Nah, jadi ya kira-kira seperti itu. Seperti itu Pak ya. Nah, selanjutnya nih Pak, saya mau bertanya nih dengan Bapak. Menurut Bapak nih, bagaimana perkembangan kurikulum mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah-sekolah saat ini Pak, baik sekolah nasional dan sekolah internasional Pak? Nah, kurikulumnya sebenarnya begini ya, kita kalau kurikulumnya itu sudah bagus, kurikulum bahasa Inggrisnya kita bilang sudah kualitasnya sudah cukup bagus. Nah, namun sekarang ini SDM daripada muridnya ini yang tidak diperhatikan oleh para guru, yang tidak diketahui oleh para guru. Nah, bagaimana kurikulum yang sudah begitu bagus tanpa ada basic seorang siswa itu langsung disodorkan kurikulumnya ini? Akhirnya itu yang membuat mereka itu jenuh dan membenci pelajaran bahasa Inggris. Ya, kurikulum sudah bagus. Nah, apa yang saya sarankan kepada pemerintah itu, kurikulum itu diatur sejak dini, mulai dari SD tingkatannya, SD, SMP, SMA. Jadi ada sinkronisasinya agar pada waktu seorang siswa itu dari SD maju ke sekolah SMP, pelajaran kurikulumnya nyambung gitu. Begitu juga SMA sampai mereka itu kuliah. Nah, sekarang ini kan tidak ada seperti itu, sinkronisasinya tidak ada. Begitu langsung kurikulumnya yang berkualitas, pemerintah menodorkan kurikulum yang berkualitas, tapi tanpa memikirkan kemampuan seorang murid, dibarengi dengan guru juga yang ya kita katakan kualitasnya juga ya mungkin pengalaman mengajarnya juga kurang. Jadi gurunya tetap tergantung kepada buku kurikulumnya aja. Seharusnya selain daripada kurikulum ada ekstra-ekstra tambahan materi yang harus diberikan supaya agar mereka lebih mudah untuk bisa menggunakan buku kurikulum ini. Nah, itu yang tidak dapat pada guru. Nah, kan saya mengatakan tadi saya sudah mengatakan, bayangkan aja sekarang itu pemerintah menciptakan kurikulum seperti ini, tapi pada waktu pemerintah membuka lowongan CPNS itu, pemerintah itu memintakan bahasa Inggris itu yang diukur dengan mana? Tadi saya katakan harus punya skor TOEFL. Padahal TOEFL ini muridnya tidak ngerti apa ini TOEFL, apa ini IELTS. Mereka tidak mengerti sama sekali. Tiba-tiba ada CPNS menyerahkan skor TOEFL sekian. Nah, ini semua program-program ini tidak pernah diperkenalkan di sekolah. Di sekolah ada beberapa sekolah tertentu mereka menggunakan, tapi mereka juga menggunakan tanpa melihat basic daripada siswa, sehingga siswa itu juga jenuh, menjadi bosan dan benci kepada materi bahasa Inggris ini. Nah, ini banyak yang terjadi khususnya di Kota Medan ini lah. Berarti kalau simpelnya Pak, setiap insan yang ingin menjadi guru harus menambahkan nilai-nilai kreativitas tadi Pak ya? Jelas, guru itu ya jangan ya guru itu kadang-kadang kan namanya begini ya, kalau guru PNS ini kan kadang-kadang mereka ini saya banyak melihat guru-guru itu ya SDM bahasa Inggrisnya ya mereka merasa bahasa Inggrisnya tidak perlu ditambah karena mereka sudah di PNS, tapi mereka ya jadi karena gurunya juga tidak mau menambah ilmunya, jadi guru itu mentoknya di situ-situ aja ilmunya. Stucknya di situ aja Pak. Situ aja. Dan guru itu juga tidak bisa mengembangkan karir untuk meningkatkan
karirnya itu ke jenjang yang lebih berikut, tidak bisa, karena pengetahuannya tidak ditambah, mentoknya hanya di dasar-dasar itu aja. Jadi kualitasnya tidak menambah, akhirnya pekerjaan itu juga tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Apalagi untuk go internasional, perwakilan mewakili dari Kota Medan untuk luar negeri itu, ya guru-guru yang semacam ini tentu ya tidak bisa kita andalkan. Jadi banyak guru yang seperti itu. Nah itulah yang saya lihat sekarang ini di sekolah-sekolah, banyak guru-guru ya kemampuan dalam bahasa Inggrisnya juga kurang, kemudian mereka tidak menguasai juga kurikulum buku, dan mereka juga tidak belajar psikologi tentang kemampuan murid-murid anak didikannya dalam penguasaan bahasa Inggris. Kadang-kadang mereka juga mau bolos pada mata-mata pelajaran bahasa Inggris. Nah ini semua harus, ya guru harus menyadari kenapa. Ya intinya menjadi seorang guru itu harus kreatif lah, jangan mentok di situ-situ aja, tapi mereka juga harus menimba ilmu lah lebih dalam lagi supaya mereka juga bisa meningkatkan kehidupan mereka yang lebih baik. Nah jadi pokoknya kalau untuk menjadi guru bahasa Inggris di Kota Medan ini harus setiap hari menggali ilmu Pak ya? Ya seharusnya seperti itu kalau mau jadi guru profesional seperti saya. Harus belajar terus Pak ya? Iya seperti itu. Nah Pak, menurut Bapak ini Pak ya kan, apa kerugian terbesar ya seseorang yang tidak paham dengan bahasa Inggris dan tidak mau belajar bahasa Inggris, khususnya nih Pak untuk generasi muda, sebab kan ini kebanyakan yang nonton YouTube kita ini Pak generasi muda Pak ya. Yeah. Jadi apa ini Pak yang bikin mereka mengalami kerugian besar kalau mereka tidak belajar bahasa Inggris Pak? Ya pertama sudah jelas itu mempersempit peluang kerja itu. Itu yang pertama sudah jelas, kalau mereka tidak mau belajar bahasa lain atau khususnya bahasa Inggris, itu yang pertama bisa mempersempit lah untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Kemudian yang kedua juga jaringan kerja makin sempit, karena mereka tidak bisa, kalau kita katakan artinya kalau tanpa didukung bahasa, bagaimana kita bisa go public, go international, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan karir kita atau untuk pekerjaan, bisa berkomunikasi sampai ke luar negeri kalau kita tidak menguasai bahasa Inggris. Nah itu yang jelasnya kesimpulannya, pertama mereka mempersempit lah itu jaringan, artinya jaringan prestasi mereka untuk mendapatkan peluang kerja yang lebih baik itu semua, dan begitu juga pendidikan unggulan yang mereka ingin lanjut ke kuliah ke luar negeri dan lain sebagainya. Ini salah satunya kalau mereka tidak kuasa ini, ya mentoknya tadi saya bilang semua murid akan mentok di situ juga, dan begitu juga pekerjaan mereka juga mentoknya di situ, tidak bisa berkembang usaha-usaha mereka semua kalau mereka tidak menguasai bahasa Inggris ini. Jadi nggak go internasional lah. Nah jadi kalau tidak menguasai satu bahasa internasional, mereka belum bisa go public, apalagi go internasional, gitulah kira-kira Pak. Iya kira-kira begitu. Apapun kita kalau jaringan internasional kita itu, kalau kita ingin meningkatkan kualitas apapun itu dalam pekerjaan kita, kalau salah satu bahasa Inggris nggak dikuasai, itu sudah jelas itu mempersempit dalam segala bidang untuk prestasi kita. Itu sudah jelas itu. Udah jelas Pak ya, kalau misalnya dia, pokoknya intinya kalau dia tidak belajar maka tidak bisa maju, tapi kalau dia belajar mudah-mudahan ada langkah untuk maju ke depan. Dia harus belajar bahasa Inggris, karena begini, saya juga ingin menyarankan kepada semua guru-guru sekolah ya, guru-guru sekolah ini perlu yang harus diperhatikan, di mana sekarang juga di Kota Medan itu sudah diterapkan. Kalau prospek untuk 1 tahun 2 tahun lagi itu jangan ya seperti guru-guru yang ngajar di sekolah ini, jangan kita berpikir bahwa nantinya kurikulum yang nanti yang mau diajarkan itu bisa saja terjadi semuanya itu pengantarnya dalam bahasa Inggris. Begitu juga seseorang yang jago matematika, seseorang yang jago fisika, tapi kalau terbentur dalam bahasa ini, bagaimana nanti dia mau belajar matematika, bagaimana dia mau belajar matematika, fisika dan lain sebagainya kalau panduan kurikulumnya itu bahasa pengantarnya dalam bahasa Inggris. Maka itu bukan seseorang itu kalau ngambil jurusan fisika, kemudian kedokteran atau matematika dan lain sebagainya, oh ini nggak perlu bahasa Inggris. Tidak, kita harus pikirkan, karena kan semuanya itu nanti yang mereka gunakan bahasa-bahasa pengantar, buku-buku panduan mereka itu kan semua sudah dalam bahasa Inggris.
Jadi bahasa Inggris itu mencakup semua. Jadi itu akan bisa menghambat karir kita lah. Itu yang terutama, akan jaringan-jaringan kita mempersempit dan kita nggak bisa go internasional. Nah, jadi kalau ada saingan kita, maka kita akan kalah bersaing dengan negara-negara lain atau dengan orang-orang yang lain yang lebih menguasai bahasa. Itu yang saya maksud. Nah ini Pak, sebelum detik-detik menuju pertanyaan yang terakhir nih Pak, ada nggak pesan-pesan Bapak untuk pelajar dan generasi milenial, generasi muda, terkhusus di Kota Medan, kota yang sangat kita cintai nih Pak? Apa ini Pak pesan-pesannya Pak? Iya, kalau saya, marilah belajar bahasa Inggris. Pelajar-pelajar kaula muda ini, kamu akan menjadi generasi penerus. The nation's future is in your hands. Masa depan bangsa itu ada pada pelajar-pelajar generasi muda ini. Dan saya sarankan mulai sekarang ini kita harus mencintai bahasa Inggris. Kemudian saya ajak kepada kaula muda ini ya supaya kita bisa berprestasi. Mari belajar bahasa Inggris atau bergabung di lembaga saya, dan saya akan buktikan keunggulan saya, bagaimana saya bisa memotivasi, membimbing dan menjadikan siswa itu selalu mendapatkan A-star student. Jadi memilih lembaga itu juga harus tahu, bukan sembarangan. Jeli Pak ya. Harus jeli, orang tua harus tahu. Jadi kita harus cari tahu informasi dulu, jangan asal masuk aja. Cari tahu informasi bagaimana di sini kurikulum bahasa Inggris yang digunakan, bagaimana materi-materi yang diajarkan, bagaimana pengalaman-pengalaman guru yang di sini. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada semua orang tua ataupun yang menonton video saya ini, saya adalah seorang guru bahasa Inggris yang sudah punya pengalaman lebih kurang dari 40 tahun, yang saya mempunyai satu kemampuan dalam memotivasi dan membimbing pelajar-pelajar itu akan menjadi sukses dan selalu bisa mendapatkan A-star student. Jadi saya ajak para pelajar-pelajar kaula yang muda ini, segeralah, kalau saat ini Anda benci dengan bahasa Inggris, mari saya akan menumbuhkan cinta. Bagaimana Anda bisa cinta untuk belajar bahasa Inggris sampai nantinya Anda bisa yang dikatakan justice itu. Jadi bahasa Inggris itu nggak perlu justice itu, tapi walaupun dia berbicara gitu, orang akan mengatakan bahasa Inggris dia itu luar biasa ya, cukup bagus, cukup baik bahasa Inggrisnya. Orang mengatakan seseorang itu bahasa Inggris itu bukan hanya dengan justice-nya, tapi orang juga menilai bagaimana kualitas dari percakapan dia itu menjadi penilaiannya. Jadi seseorang yang punya kualitas dalam bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris itu, ya mereka harus belajar. Nah, belajar bahasa Inggris sekarang ini kita ambil barometernya, apa program unggulan yang sekarang ini menjadi tolak ukur dalam bahasa Inggris itu, ya salah satunya kalau kamu ingin mendaftar itu, kalau kamu sudah SMA kelas 2, langsung aja masuk ke ke jurusannya, yaitu ambil program TOEFL atau IELTS. Di situ Anda bisa belajar lebih kurang 6 atau 1 tahun. Di situ Anda sudah terlatih, karena di dalam TOEFL dan IELTS itu Anda sudah diuji, yaitu baik itu percakapan, speaking, kemudian listening, pendengaran, writing, menulis, dan reading. Jadi tidak usah lagi Anda banyak menghabiskan waktu untuk belajar bahasa Inggris. Nah, saya akan buktikan. Begitu juga saya sarankan kepada guru-guru yang di sekolah, jangan tadi mentok hanya apa yang kita tahu, kita datang. Jadi program saya seperti ini, saya ingin menyampaikan, my program is not just coming, sitting, talking and going. Jadi saya mengajar di lokal itu bukan hanya sekedar datang, duduk, kemudian berbicara, mendengar, dan pulang. Nah, itu bukan program saya. Setiap murid yang meninggalkan dari kelas saya itu, mereka membawa segudang ilmu. Nah, saat ini saya menjadi spesialis khususnya mengajar program TOEFL dan IELTS. Jadi saya sarankan kepada kaula muda, pelajar-pelajar Kota Medan yang ingin sukses dan ingin menguasai bahasa Inggris dan ingin mencintai bahasa Inggris yang selama ini mungkin Anda tidak suka, mari saya akan menimbulkan rasa itu, belajar dengan saya, dan saya tunjukkan bagaimana saya seorang guru yang spesialis. Itu yang saya kira yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Gitu Pak ya. Nah, jadi buat yang penasaran ini dengan bagaimana sih Mr. Madi dalam mengajar ya, boleh langsung kunjungi ke Esensial yang ada di Teladan, gitu Pak ya. Ya. Nah, di percakapan hari ini ya, di sosmed ada sosok orang Super Medan dengan tema bincang-bincangnya How Important English Is ya, bagaimana
pentingnya bahasa Inggris. Nah, Mohan ingin bertanya nih Pak, di detik-detik terakhir nih pertanyaan Mohan, apa yang memotivasi Mr. Madi BA ini untuk menjadi guru Pak? Nah ini dia, kalau tadi kan kita udah bincang-bincang bahasa Inggris nih Pak ya, udah Bapak jelaskan semua, apa sih yang memotivasi diri Bapak untuk menjadi guru yang hingga sampai saat ini menjadi guru nih Pak? Iya, ini timbul pada waktu saya duduk di bangku SMP. Dulu saya sekolah di Kalsa. Kalsa Pak ya? Iya, pada waktu itu bahasa Inggris saya sangat jelek. Setiap guru memuji saya selalu dijewer. Selalu dijewer. Dan saya selalu mempunyai rasa fobia itu ada bahasa Inggris. Begitu guru masuk, fobia saya itu timbul. Waduh, bahasa Inggris pasti nanti gilirannya saya yang ditanya, saya tidak tahu. Nah ini yang membuat saya menjadi dendam untuk belajar bahasa Inggris dan ingin menguasai. Nah akhirnya ya mungkin seizin dengan Yang Maha Kuasa itu, ilmu yang diberikan kepada saya ini, ya alhamdulillah hari ini saya menjadi seorang guru yang spesialis dan saya mempunyai suatu kemampuan yang bisa memotivasi pelajar-pelajar untuk bisa belajar dengan saya dan menyenangi teknik daripada yang teknik saya mengajar itu. Itu yang membuat saya termotivasi. Kenapa saya belajar sampai akhirnya saya ingin ilmu saya ini ingin saya bagi-bagikan kepada semua pelajar-pelajar, khususnya pelajar-pelajar Kota Medan. Nah, jadi berarti berawal dari dendam, akhirnya menjadi cinta Pak ya? Iya, menjadi cinta. Nah ini pertama benci. Pertama itu juga itu yang tadi terjadi itu. Pertama saya benci, kemudian tapi saya karena benci itu, tapi saya tidak surrender. Artinya saya tidak menyerah. Saya terus mencoba menggali. Saya belajar otodidak, kemudian saya les beberapa tahun, pindah dari satu kursus lain, dari Kalsa ke Ganesha. Dulu itu dua saja kursus saya, Kalsa, Ganesha. Nah sampai ini saya menjadi seorang guru yang andalan, yang spesialis begitu. Dan sampai hari ini saya bisa membuka cabang sampai 5 Pak ya. Nah itu yang mendorong saya. Jadi udah tahu nih ya pemirsa Mohan Entertainment, mengapa Mohan hadirkan kembali Mr. Madi, karena dengan prestasi yang luar biasa kita harus bangga ya. Kalau saya sendiri, saya pribadi bangga dengan seorang yang bernama Mr. Madi ini, karena walaupun sudah lama mengajar tapi tetap loyal untuk mengajar hingga detik ini. Jadi Pak, mungkin segitu-segitu aja bincang-bincang kita di sosmed, sosok orang Super Medan. Saya berharap Bapak terus mengajar dan terus berbagi ilmu kepada adik-adik kita dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yes. Kalau memang mau mereka menjumpai saya, mereka bisa datang ke Essential Perusahaan yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja nomor 120 Medan dengan telepon 061 7363663. Sekali lagi saya ulangi, kalau Anda ingin berjumpa dengan saya, ingin berkomunikasi, ingin sekedar chat atau mau ingin sharing tentang bahasa Inggris, Anda bisa datang ke kantor pusat Essential di Jalan Sisingamangaraja nomor 120 Teladan Medan. Nah, itu aja yang bisa saya harapkan. Mudah-mudahan saya berjanji kepada semua mereka-mereka yang beri kepercayaan kepada saya dan orang tua yang memberi kepercayaan kepada saya, mudah-mudahan anaknya pasti akan sukses. Amin Pak ya, amin. Terima kasih. Nah, jadi segitu dulu ya bincang-bincang saya. Pak Madi juga tadi sudah menutup dengan impian dan harapan semoga kedepannya generasi pelajar di Kota Medan ini tidak buta lagi dengan bahasa. Benar, betul Pak ya. Itu harapan kita bersama. Oke Pak. Semuanya. See you Pak, sampai jumpa. See you, thank you, bye bye. See you. Nah guys, segitu dulu sosmed hari ini bersama Mr. Madi BA dalam How to Important English Is. Bagaimana pentingnya bahasa Inggris untuk kehidupan hari ini, esok, dan nanti. Sampai jumpa di program sosmed berikutnya. Jangan kemana-mana, di Mohan Entertainment Channel aja. Oke guys, see you. Dadah.